Halo teman-teman ya, ini cara pemasangan CVT karena CVT-nya habis dibongkar ya, habis dibersihkan. Tuh ya, bersih seperti baru ya. Nah, seperti baru ya teman-teman ya. Tuh, kinclong kembali. Tadinya apa? Tadinya kotor tuh, lihat. Ini bekas-bekasnya ya, tuh patah semua. Tuh, lihat ya, lihat sendiri. Patah semua. Nah, jadi ini dibersihkan tuh, kinclong ya. Ini udah ada ganti yang baru nih. Fanbelnya pakai yang ori, yang KZL ya, ori. Nah, tuh ya, ori. Tuh, ini segel juga ori ya. Kenapa pakai yang ori? Jadi biar kualitasnya terjamin. Kalau harga pasti 2 kali lipat sama yang biasa, jauh lebih murah tapi jauh lebih cepat rusak. Kalau yang ini, yang orisinil, jauh lebih awet nih. Cara pemasangan rollernya juga jangan sampai kebalik ya. Perhatikan di titik ini ya, dia ini harus di depan ya, tuh gitu ya, depan, karena dia akan berlawan sama ini ya. Perhatikan ya, tuh, banyak yang rusak karena salah pemasangan ya. Tuh, slidernya juga ganti yang baru ya teman-teman. Ini namanya pace slider ya. Nah, oke. Ya, tuh lebih kuat ya, enggak bunyi. Awalnya bunyi. Nah, oke. Kita pakai yang baru nantinya. Dan ini juga ya, rumah kampas gandanya sudah mulai aus tipis karena ownernya belum ada rezeki. Jadi kita pasang dulu. Nanti kalau udah punya rezeki baru akan diganti yang baru ya teman-teman ya. Udah mulai tipis banget ini. Simak satu persatu akan dipasang ya. Ini videonya nggak saya edit ya, langsung ya, biar alami saja. Arahnya jangan sampai kebalik ya. Yuk, boleh itu dulu, boleh. Ini kejadian yang dulu ya, ada yang kasusnya karena nggak diganti-ganti, nggak pernah dicek CVT-nya. Ada yang ininya udah apa namanya, ini giginya, gigi asnya itu udah rusak teman-teman ya, udah rusak. Nah, jadi ininya yang nah ini kan ada giginya nih ya, sampai aus, ini giginya udah nggak ada ya, rompal semua. Jadi ganti yang baru ininya. Tapi ini juga sama, asnya udah aus, jadi otomatis nanti kalau punya rezeki orangnya ganti yang ininya ya. Boleh ganti, bisa di bubut ya. Boleh, silahkan pasang kembali. Tapi itu bukan motor ini ya teman-teman ya, motor ada konsumen lagi ya, biasa langganan di sini. Nah, itu juga shoot ya. Nah, itu juga lebih lembut suaranya, Mioje nya teman-teman ya. Kita lebih lembut suaranya habis di quarter ya. Awalnya sebelumnya semulanya suaranya kayak traktor. Nah, tapi sekarang lembut. Oke, ini yang punyanya cakep banget nih. Halo, iya, teman-teman ya. Ya, ini mau pasang nih ya teman-teman ya. Ini buka dulu, nih, buka tuh dari depan ya, buka, masukin ya. Kembali. Kalau keras pakai ini dulu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Baru ke sana, ke belakangnya, ke depan, dari belakang kencang. Tuh ya, kencang ya. Tuh, ini orisinil. Kalau yang pakai yang biasa ya, biasanya cepet aus teman-teman ya. Saranin buat teman-teman semuanya pakai orisinil. Harganya mahal nggak apa-apa, beda sedikit ya, beda setengah harga nggak apa-apa. Yang penting kualitas ya. Banyak barang palsu, hati-hati ya teman-teman. Napnya jangan lupa ya, temurnya. Nah, ini biasanya teman-teman ya, ini perhatikan ada o-ringnya. Kalau o-ringnya udah kayak gini ya, nih udah mulai ini, harus diganti yang baru ya. Nih o-ringnya yang hitam ya. Kalau yang udah mulai keras, ganti yang baru biar yang bearing ininya awet, bearing kuningannya gitu.
murah, 1000-an ya. Orinya 1000-an, murah, nggak ada yang mahal. Mulai dia pasang kembali rakit ya teman-teman. Nih teman-teman ya, ini udah dikencengin ya, kencengin semua ya, pakai pipa ini biar kuat ya, pakai manual. Jangan terlalu paksain ya teman-teman ya kekencangannya, pakai perasaan aja, karena kalau pakai yang manual ya, kalau nggak ada kunci momennya nggak apa-apa pakai ini ya. Ya. Dipastikan pas masuk. Ya, sama ini ganti sekali ganti olinya ya. Ini MPX-nya yang biasa, yang murah. Ini yang murah, ini di bawah 40, 35.000 saja jualnya. Ada yang orisinil ya. Orisinil 2 kali lipat itu harganya, sekitar 58. Nah, ini yang palsu. Nah, ini yang orisinil tuh. Nah, hampir sama ya teman-teman ya. Nggak ada yang bisa dibedain, cuman ada di barcode-nya. Nanti saya akan shoot ya di barcode-nya, itu perbedaan antara oli palsu dan orisinil teman-teman ya. Tuh bersama, tapi orangnya konsumennya mau pakai yang biasa saja, jadi pakai yang ini. Tuh, hampir sama ya. Nih ya teman-teman ya, ini bekasnya ya, kita bawain tuh, lihat tuh hancur ya. Jadi bayangin kalau ini hancur, ini kotor ya. Tadi bekas-bekas yang di dalamnya, jadi tadi kan bersih kan. Tuh, ini bekasnya kita bawa kembali ke yang punyanya ya. Tuh ini bekas, jadi ada barang bukti ya. Tuh, apa aja yang diganti jadi ada buktinya. Nanti samain dengan nota. Kita coba Scoopy ini. Nah, karena starter yang gak ada, aki yang gak ada, jadi pakai. Mesinnya juga nggak lagi ini ya, nggak sehat nih kayak gini nih. Tetet tuh nggak sehat nih, harus di-tune up. Nah, BGM FI harus di-tune up harusnya. Cuma ini pemakaiannya agak jorok ya. Suaranya melembut ya, cuman harus di-tune up ya, harus di servis. Sip. Ya udah aman, bitnya ya udah normal, nanti akan diserahin ininya ya, tinggal ganti oli teman-teman ya, terus station terus.